Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Eko, kalau kita cermati dari target penerima dari Banpres PUM ini kan 9,1 juta pelaku usaha mikro dan kecil begitu ya. Tapi bukankah yang terdampak COVID-19 ini sebetulnya jumlahnya jauh lebih banyak, Mas? Betul, iya. Bagaimana kemudian kita bisa memastikan bahwa bantuan Presiden ini betul-betul sampai ke UMKM yang betul-betul layak begitu? 9,1 itu kan yang terdata ya kan. Jadi targetnya mungkin sekitar 12 juta. Tapi bisa juga lebih karena ini kan harus terdata dulu. Jadi mereka yang akan mendapat program bantuan itu kan harus memenuhi persyaratan. Misalkan tentu dia harus ada WNI yang punya NIK ya, kemudian mempunyai usaha mikro, kemudian bukan ASN, TNI, Polri, kemudian tidak sedang menerima kredit dan kerja modal kerja dari perbankan. Jadi semakin diupdate nanti ke depan. Jadi bukan hanya 9,1, mungkin bisa sampai 12 juta, tapi bisa juga lebih ya kan. Ini kan yang sedang terdata saja. Nah, mereka yang sedang terdata itu pasti akan mulai dicairkan nanti di bulan September. Jadi langsung masuk ke rekeningnya. Jadi ini salah satu cara agar tidak salah sasaran nih kan. Ketika sudah terdata ya di Departemen Kementerian Koperasi misalkan, penerimanya siapa misalkan, penerimanya Egan misalkan, nomor rekening sekian langsung masuk ke rekeningnya Egan gitu. Jadi tidak kemana-mana. Ini salah satu cara agar bantuan ini tidak salah sasaran, kemudian tepat ke tempat penggunanya. Jadi ini mungkin menjadi terobosan yang bagus bagi pemerintah agar ke depan juga hal-hal yang seperti ini bisa ditindaklanjuti. Validitas dan reliabilitas data itu penting mahal sekali, Mas, betul, dan penting sekali buat negara ini. Banyak sekali kemudian data kita yang mungkin masih belum valid begitu ya. Nah ini bisa tidak kemudian kita yakin betul bahwa kita memiliki data yang betul-betul valid begitu, benar-benar akurat sehingga kemudian penerimanya itu betul-betul layak. Mas. Ya memang harus ada kerjasama antara Kementerian Koperasi, kemudian tenaga kerja, kemudian dengan Kementerian Dalam Negeri. Kan mereka yang punya data sebetulnya. Jadi ketika itu data disinkronkan pasti akan ketemu itu mereka yang membutuhkan bantuan tersebut. Tentu juga ada proaktif dari pelaku usaha mikro dan usaha kecil ini kan. Kalau dia tidak melakukan pendaftaran, ya tentu susah bagi kita, bagi pemerintah untuk membantu mereka. Jadi harus juga ada proaktif dari mereka. Kalau enggak, tentu pasti akan kelewat itu. Jadi kalau kelewat kemudian teriak-teriak nanti menjadi tidak efektif juga. Jadi harus mengikuti prosedur dulu baru mendapat bantuan. Sosialisasi penting begitu ya. 2,4 juta ini ideal, Mas? Cukup tidak sih sebetulnya? Kalau untuk biaya hidup saja sampai akhir Desember dicukup-cukupkan nih kan. Karena kalau enggak ya susah. Karena biaya hidup pasti akan semakin tinggi. Tapi kalau 24 memang kalau hanya untuk makan ya, untuk kebutuhan hidup saya kira cukup lah ya untuk sampai Desember. Tapi memang harus diprioritaskan. Jangan dipakai untuk hal yang di luar itu dulu. Karena kalau tidak ya pasti nggak cukup. Beban pemerintah kan semakin berat. Uangnya ini kan harus dikalkulasikan ya kan. Untuk banyak macam-macam lah. Jadi bukan hanya untuk bantuan ke usaha mikro, tapi juga ke alokasinya ke hal-hal yang lain. Tapi kira-kira UMKM kita sudah mampu belum, Mas Eko, untuk betul-betul efisien dalam penggunaan data? Takutnya malah dana 2,4 juta itu digunakan untuk hal-hal yang sebetulnya nggak perlu begitu. Iya, nggak perlu, nggak boleh. Jangan sampai untuk membeli handphone, ya kan, untuk membeli pulsa, untuk membeli hal-hal yang lain. Dipergunakan aja untuk misalkan dia pengusaha kecil penjahit misalkan. Untuk modal itu aja digulirkan situ. Jadi memang nggak besar 2,4 itu untuk apalagi kalau hidup di Jakarta ya kan. Tentu itu akan kurang. Tapi ya harus bagaimana kalau memang anggarannya memang harus segitu. Karena pemerintah kan juga
membagi-bagi yang saya bilang tadi, nggak hanya untuk ngurusin UMKM saja. Kan. Ya, tapi mengontrolnya juga sulit Mas ya. Bagaimana kemudian pemerintah bisa tahu bahwa 2,4 juta itu digunakan untuk betul-betul hal yang perlu begitu, bahkan untuk modal kerja selanjutnya di bulan-bulan selanjutnya, bagaimana? Iya, memang itu kendala. Saya kira memang harus ada proaktif dari pemerintah dan penggunanya juga, ya kan. Kalau kita memang tahu bahwa pandemi ini kapan berakhirnya kan nggak tahu kita. Iya. Mungkin ketemu vaksinnya baru nanti COVID-19 ini bisa mulai mereda. Nah, mulai dari situ dulu kita harus sadar bahwa ekonomi kita ini sampai kapan baik kan kita juga belum tahu. Nah, ketika pengguna yang tahu bahwa ekonomi kita belum tahu sampai kapan, tentu dia harus mulai mengatur lah ekonominya sendiri kan. Ketika dapat bantuan 2,4 ya dikira-kira lah. Jangan sampai pengeluarannya melebihi budget yang sudah ditentukan. Iya. Tapi ada juga beberapa yang mungkin mengkhawatirkan begini, Mas Eko, 2,4 juta itu diterimanya nggak full 2,4 juta. Ada potongan-potongan lain begitu. Oh enggak, ini disunat begitu. Bukan, enggak. Ini langsung diterima oleh penggunanya 12 kali kan. Oke. Jadi langsung 1,2 ya. Bantuannya iya 1,2. Nanti diterima 12 kali kan. Jadi sampai Desember. Jadi dipastikan tidak ada potongan-potongan lain begitu ya, Mas Eko ya. Iya. Oke. Baik, kita akan mendengarkan kemudian nanti bagaimana tanggapan dari pemirsa, Mas Eko, di segmen selanjutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, kita akan mulai menyapa penelpon kita pada pagi hari ini. Yang pertama ada Pak Syahril dari Jakarta. Pak Syahril, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, silakan Pak Syahril. Iya. Ya, yang pertama untuk tepat sasaran ini, ya, kita menyarankan. Terlebih dahulu saya ucapkan syukur, alhamdulillah bahwa Bapak Presiden kita telah menerima mau melaksanakan tuntutan atau keinginan rakyat kecil ini, ya. Yang dimaksud dengan UKM itu dulu harus diluruskan. Itu pedagang-pedagang kecil seperti tukang bakso, tukang asongan, seperti itu yang usahanya kecil itu harus diluruskan dulu, ya. Tukang gerobak, ya, tukang sate dan sebagainya, warung Tegal, ya. Untuk tempat sasaran, kami sarankan yang pertama jangan disalurkan melalui RT, RW maupun lurah, ya. Dan yang kedua, untuk tempat sasaran itu harus dibentuk posko-posko, didirikan posko-posko, dan para petugas itu menerima data-data daripada calon-calon penerima bantuan tersebut. Dari data-data tersebut diperoleh dari KTP yang bersangkutan. Kemudian selanjutnya setelah pendataan itu, ya para petugas itu mendatangi para pelaku-pelaku KM itu ke tempat mereka langsung, di mana mereka berusaha. Jadi tahu betul persis apa yang harus dilakukan. Terus selanjutnya lagi, bila boleh kita lanjutkan, seterusnya pemerintah dalam hal membantu usaha kecil mini ini dalam bentuk modal kerja pinjaman yang tanpa jaminan. Pinjaman tanpa jaminan. Jadi mereka itu bisa belajar bagaimana cara mengakses perbankan. Mereka datang kepada bank, khususnya pada bank pembangunan daerah setempat, ataukah bank-bank pemerintah lainnya. Mereka datang ke sana, mereka mengajukan dan membuat mengisi formulir sehingga kita mendapatkan data persis berapa jumlah UKM yang ada di Indonesia ini, di mana tempatnya, di daerah mana. Misalkan di Jambi itu berapa UKM-nya, di Palembang berapa, di Jakarta berapa. Tahu kita data-datanya. Jadi tepat sasaran. Ini kesempatan untuk membangun kembali, membangkitkan raksasa tidur ini. Kita punya kekuatan. UKM ini kekuatan sangat kuat sekali untuk membangun perekonomian Republik Indonesia ini, khususnya usaha rakyat, usaha rakyat, ekonomi rakyat ini. Sehingga pemerintah itu bisa nantinya itu berhasil. Kita mengharapkan tidak salah sasaran. Tetapi kalau tidak seperti begitu, akhirnya semuanya akan sia-sia salah sasaran. Ini saran saya, ya. Kembali lagi berpulang kepada pemerintah, kepada pelaksananya. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Syahril dari Jakarta. Di belakangnya ada Pak Bambang Saptono dari Surakarta. Pak Bambang, selamat pagi. Selamat pagi Metro TV dan selamat pagi saudaraku bangsa Indonesia. Ya, silakan Pak Bambang.
Kami menilai bahwa bantuan Presiden untuk produktif usaha mikro sekarang ini sangat tepat dan penting di dalam upaya pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19. Di mana, Mas, modal tunai bantuan tersebut akan diberikan pada pelaku usaha yang jumlahnya sangat banyak, yaitu mencapai 9,1 juta, dan masing-masing akan mendapatkan 2,4 juta rupiah. Nah, ini menyangkut uang negara yang jumlahnya sangat banyak. Oleh karenanya, Mas, kami mengingatkan kepada pemerintah kabupaten kota agar dalam pembagian bantuan Presiden tersebut antara lain, 1, tepat sasaran, yaitu dengan mengacu pada data UMKM yang sudah dimiliki dari Dinas Koperasi UMKM masing-masing kabupaten kota. Jangan sampai ini ada akal-akalan kaitannya dengan persyaratan administrasi, misalnya tim sukses bupati wali kota yang zaman dulu akhirnya dilibatkan di situ, itu sering terjadi. Kemudian yang kedua, Mas, pemberian bantuan tersebut sebaiknya dilakukan secara transfer melalui bank, rekening bank. Hal ini untuk menghindari kerumunan. Nah, apabila harus diberikan secara langsung tunai, maka harus dengan ketentuan protokol kesehatan. Kemudian yang ketiga, Mas, agar bantuan tersebut benar-benar untuk pengembangan usaha, bukan untuk keperluan konsumtif. Biasanya untuk nanti beli motor baru, kemudian handphone baru, dan lain sebagainya. Jangan sampai menjadi bantuan yang langsung amblas atau langsung habis. Kemudian yang 4, Mas, harus ada pendampingan atau monitoring dan evaluasi pada pelaku usaha yang dalam penggunaan bantuan tersebut. Kemudian yang terakhir, bagi pelaku usaha yang belum menerima yang diakibatkan adanya persyaratan administrasi tertentu, maka harus diusulkan kembali kepada pemerintah pusat. Nah, kemudian kritik kemarin, Mas, di dalam pendaftaran bantuan tersebut seminggu yang lalu, ini terjadi kerumunan massa di Dinas Koperasi UMKM di Kota Solo. Ini jangan sampai nanti dalam penerimaan terjadi hal-hal seperti itu lagi. Terima kasih, Mas. Baik, terima kasih Pak Bambang dari Surakarta. Kita ke Pak Vence dari Manado. Pak Vence, selamat pagi. Selamat pagi Bung Egan, selamat pagi Pak Eko. Pagi. Selamat Pak, pagi silakan. Indonesia. Jadi begini, bantuan yang selama ini dikucurkan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Pak Presiden, terhadap masyarakat yang terdampak langsung, itu kami memberikan apresiasi. Hanya saja Bung Egan, apa yang dikatakan oleh Pak Bambang Saptono tadi betul, itu terjadi di lapangan. Persoalannya kan sekarang ada kaitannya dengan tahun politik. Ya. Nah, ini persyaratan tambahan yang sering dimasukkan di situ adalah tujuannya adalah ya begitulah. Karena berkaca dengan bantuan bansos yang lalu. Kok sudah tahu-tahu itu adalah bansos dari pemerintah pusat, tetapi diberikan itu dalam bentuk kantongnya saja sudah mencerminkan warna partainya, lalu di situ dicantumkan namanya, nama si calon itu. Ini kan sesuatu hal yang sebetulnya tidak perlu terjadi. Oleh karena itu saya mengusulkan, kalau di daerah-daerah harus ada satu tim yang terdiri dari ya mungkin dari kalau di kota Manado sini atau di Provinsi Sulawesi Utara ada kantor Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian dan UMKM. Mereka lah yang melakukan survei siapa yang berhak. Kan ini kan harus tepat sasaran. Karena kalau kita tidak lakukan pendataan awal, ya sudah pasti bahwa bantuan UMKM ini dia akan jauh dari sasaran yang diinginkan oleh Pak Jokowi. Nah, ini yang harus, karena ini berkaitan dengan mentalitas. Siapapun yang melaksanakan itu, kalau dia berpikir bahwa ini ada kepentingan dia di situ sebagai calon, ya pasti itu dimanfaatkan lagi kan. Nah, ini yang jadi persoalan. Sehingga dalam rangka memulihkan perekonomian di masa COVID ini, betul-betul yang namanya bantuan, ini kan namanya bantuan Bung Egan, bukan pinjaman. Nah, ini bantuan ini bisa saja disalahgunakan oleh si yang punya otoritas di daerah. Nah, oleh karena itu saya usulkan bahwa ini harus bentuk satu tim untuk mendata siapa yang pantas menerima UMKM. Kalau sekarang ini seperti beredar di katanya harus mencantumkan, kalau tadi usulan diberikan disetor, ditransfer langsung ke rekening. Tapi di situ disebutkan, jadi mereka yang akan menerima bantuan UMKM ini
rekeningnya harus ada minimal 2 juta rupiah di dalam rekeningnya dia. No, uang kalau asongan mana ada duit 2 juta seperti itu, sama saja kan. Ya orang yang punya modal, kalau dia tunjukkan, dia bukan mungkin pengusaha kecil menengah, mungkin pengusaha di atas itu, dia punya modal sekian, dia ajukan dengan foto kopi rekening yang punya 2 jutaan lebih, ya dia yang dapat. Kalau persyaratan itu dijadikan suatu persyaratan mutlak. Nah ini saja barangkali yang perlu ada perubahan dalam rangka menyalurkan bantuan ini. Terima kasih Bung Egan, Pak Eko. Baik. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Vence, terima kasih dari Manado. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali usai jeda yang satu ini. Kembali bersama kami di editorial Media Indonesia. Mas Eko, kalau kita mendengar dari tanggapan pemirsa kita sebelum segmen ini tadi, tampaknya masih ragu Mas ya bahwa penyaluran bantuan Presiden kepada UMKM ini bisa clean and clear begitu. Ya. Bahkan dikhawatirkan ada penumpang gelap gitu dalam proses penyalurannya. Bagaimana menurut Mas Eko? Ya, yang Egan sebutkan tadi itu makanya kemudian Kementerian Koperasi itu menggandeng BPKP, satu. Kedua, tentu kita tahu bahwa di bulan Desember nanti ada pilkada. Ya, pilkada jadi serentak, ya, pasti ada yang dikhawatirkan Egan tadi dan penelpon tadi pasti ada. Kan pendaftarannya bukan hanya di pusat, di daerah-daerah kan juga ada. Ya, di dinas koperasi di daerah-daerah juga pasti ada. Takutnya nanti diintimidasi. Kamu boleh daftar, tapi kamu nanti harus memilih petahana yang akan maju. Nah ini hal-hal seperti itu harus diantisipasi. Jangan sampai ini kan semacam bantuan kan. Kalau bantuan itu tentu tidak akan pilih kasih. Memang yang membutuhkan yang dibantu gitu. Jadi nggak ada hubungannya sebetulnya dengan pilkada di daerah masing-masing. Jadi tentu ini harus diantisipasi oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Kemudian yang ketiga tentu yang dikhawatirkan kan tidak tepat sasaran tadi. Makanya harus ada masuk ke rekening kan. Kalau rekeningnya sudah pasti, sudah didaftar dan lain-lain, tepat sasaran itu bisa menjadi salah satu tujuan. Kalau nggak pakai rekening, nanti bisa kemana-mana. Social distancing juga pasti akan dilanggar ketika bantuan sosial diberikan secara langsung, bergerombol dan lain-lain. Tapi pemerintah sudah mengantisipasi sebetulnya hal itu. Jadi hal-hal yang seperti itu harus diantisipasi oleh pemerintah daerah agar bantuan yang sebetulnya bagus ini bisa berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Tapi bagaimana dengan proses-proses yang juga dikhawatirkan, Mas? Seperti mungkin ada orang yang punya kepentingan, ada yang mungkin tidak layak begitu, tapi kemudian karena mendapatkan informasi lebih dulu, jadi kemudian yang layak ini jadi nggak tahu begitu. Sosialisasinya seperti apa sih, Mas? Sebetulnya yang harus diperbaiki supaya betul-betul orang-orang yang UMKM yang betul-betul terdampak ini tahu dan mereka akan mendaftarkan diri secara aktif begitu. Betul. Mengingat sekarang kemudian banyak mungkin UMKM yang mungkin merasa cukup layak, tapi sebetulnya masih banyak yang lebih layak lagi dibandingin dia. Nah, itu bagaimana? Itu kan persoalan informasi saja sebetulnya, Ikan. Kalau dia merasa memang membutuhkan, ya dia harus proaktif juga, bukan hanya pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pelakunya juga harus aktif. Kalau dia hanya diam di rumah, nggak menanyakan ke teman-temannya, misalkan nggak mendapat informasi, tentu akan ketinggalan. Ketika teman-temannya sudah mendapat bantuan, dia kelewat. Programnya sudah berjalan dan sudah selesai. Nah, ini kan menjadi persoalan. Jadi satu, proaktif dari yang akan menerima bantuan, tentu juga sosialisasi dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, itu penting. Karena ini kan menjadi program yang baik sebetulnya bagi UMKM untuk membantu perekonomian di daerah masing-masing. Ya kan? Tapi untuk menganggarkan sebanyak 2,4 juta kepada 9,1 juta UMKM ini nantinya akan memberatkan ekonomi kita tidak sih di kemudian hari, Mas Eko? Ya, di tengah pandemi COVID-19 ini pasti anggaran kita juga sangat terbatas. Kan kita lihat kemarin juga utangnya juga semakin tinggi ya. Tapi itu bukan menjadi persoalan sebetulnya ketika utangnya juga dipergunakan untuk hal-hal yang bagus. Inggris kita sebut saja Inggris ya. Kemarin itu juga utangnya sekarang sampai sekitar 2
triliun pounds. Jadi itu melebihi anggaran pendapatannya dia di Inggris. Jadi itu menjadi catatan di negara tersebut. Jadi di Indonesia kita memang punya langkah-langkah sendiri kan untuk mengatasi persoalan ini. Kalau tidak salah kemarin ada 5 sasaran yang harus segera diselesaikan. Yang pertama kan belanja besar-besaran dari kementerian lembaga yang kita singgung tadi. Jadi harus mulai dipercepat belanja anggaran ini kementerian pusat maupun kementerian lembaga maupun pemerintah daerah. Kemudian membentuk komite penanganan COVID sudah dibentuk yang kemarin yang diketuai Pak Erlangga Hartarto, kemudian ketua pelaksananya Pak Erick Thohir. Nah, sekarang sudah mulai bekerja untuk mempercepat pemulihan ekonomi, ya kan, termasuk persoalan kesehatan. Kemudian program bantuan UMKM yang sekarang sudah mulai digulirkan dan akan mulai dicairkan bulan September. 2,4 juta untuk pelaku UMKM dan 600.000 bagi karyawan yang gajinya di bawah 5 juta. Ini kan salah satu program-program yang diluncurkan oleh pemerintah. Kemudian penempatan dana perbankan di bank milik negara maupun di BPD itu banyak sih, karena di bank milik daerah itu ada sekitar 11,5 triliun, di bank negara itu sekitar 30 triliun. Itu salah satu cara agar penyaluran kredit itu sudah mulai membaik. Jadi dengan adanya itu kreditnya sudah mulai membaik kan. Kemudian juga ada pinjaman kredit modal kerja untuk korporasi. Jadi memang pemerintah bukan hanya UMKM, bukan hanya mereka yang gajinya di bawah 5 juta, tapi korporasi juga diperhatikan. Ini semakin sinergi nanti. Jadi ke depan saya kira kita harus menyambut optimis ya triwulan ketiga maupun ke triwulan keempat dengan membantu pemerintah melalui program-program yang sudah dijalankan ini kan. Baik, Mas Eko, kita pantau bersama penyaluran dari bantuan Presiden ini, semoga betul-betul bisa membantu ekonomi kita ke depannya. Terima kasih Mas Eko telah bersama kami pada pagi hari ini. Pemirsa, kita harapkan bantuan Presiden ini sesuai dengan sasaran karena pertaruhan program penyaluran stimulus sangat besar. Jika program penyaluran stimulus ini gagal mencapai sasaran, gagal pula upaya pemulihan ekonomi. Jangan sampai hal itu terjadi karena pertaruhan berikutnya akan jauh lebih besar lagi. Terima kasih Anda telah menyaksikan Editorial Media Indonesia. Selamat pagi. Metro TV, knowledge to elevate.